Oke, thank you, Sis Olive, luar biasa. Nah, oke teman-teman, seperti katanya Kak Olive tadi, kita mau belajar malam hari ini tentang kesehatan anak, teman-teman. Gitu. Nah, mungkin tadi sudah sempat disinggung bahwa akhir-akhir ini kita lagi banyak bingung tentang kesehatan anak. Ada yang penyakit ginjal kronis pada anak, lalu obat-obat semuanya di stop. Nah, para para moms itu pada bingung nih teman-teman, bener nggak? Bingungnya bukan karena sirupnya atau ginjalnya sebenarnya yang dibingungin, tapi bingungnya, waduh, kalau anakku sakit, minum apa aku ini? Nah, bener nggak teman-teman? Nah, ada juga yang sebenarnya stigma di masyarakat kita, anak-anak itu gampang sakit loh. Terus ya apa nih gampang sakit kayak gitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang akhirnya menjadi kebingungan di kita saat ini seperti ini teman-teman. Nah makanya kita mau belajar tentang bener nggak sih kalau anak-anak itu sebenarnya gampang sakit sebenarnya teman-teman. Nah kita mau belajar dari seseorang yang sangat luar biasa teman-teman. Uh, saya mau bacakan backgroundnya terlebih dahulu ya teman-teman. Beliau adalah seorang ahli gizi dari Unibra. Beliau juga adalah nutrition dan wellness training, spesialis trainer dari Nutrilite. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Mbak Resti. Silakan Mbak Resti. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Mbak Olive, Bu Maria, Bu Ani, dan Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini luar biasa semangat sekali. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Adi, aku mau menambahkan sedikit kekhawatiran gitu ya. Jahat banget Mbak Resti, masuk-masuk udah kasih kekhawatiran karena apa? Ya benar gitu ya, gagal ginjal akut terjadi di mana-mana dengan penurunan kesehatan yang sangat drastis. Anak dibawa ke UGD udah dalam keadaan lemes dan lain sebagainya. Tahu-tahu harus cuci darah bahkan gitu ya. Nah, kemudian daya tahan tubuh anak yang dikatakan masih lemah gitu. Dan kemarin itu semalam buka-buka IG itu ada yang baru lagi. Sebenarnya nggak baru sih, cuma lagi di blow up lagi. Itu namanya adalah virus SRF. Jadi RSF. Jadi itu virus yang menyerang di saluran pernafasannya anak, tapi ini berbeda dengan virus influenza. Cuma dia gejalanya mirip, ya batuk, ya pilek, ya demam dengan durasi dan tingkat keparahan yang lebih tinggi daripada influenza. Nah, jadi kita dipikirnya anaknya batuk pilek biasa gitu ya, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Biasanya seminggu udah kelar, ini kok belum sembuh. Nah, bisa-bisa karena si virus bandel satu ini, karena banyak sekali ancaman yang terjadi sih untuk imun anak ini, apalagi kalau anaknya sudah usia sekolah, aktivitas di luar rumah, bertemu dengan teman-temannya. Nah, ini juga rentan banget. Nah, makanya sebelum Resti membahas Super Healthy Kids pada malam hari ini, boleh dong sharing di kolom chat problem atau isu-isu apa sih yang biasanya menjadi kekhawatiran para orang tua nih yang punya anak usia anak di sini kita batasi terminologinya antara 1 sampai 12 tahun ya, karena kalau kita mengikuti pengertian anak dari pemerintah, itu bahkan di dalam kandungan janin sampai 18 tahun itu dikatakan anak. Tapi pada training malam hari ini, Resti minta izin kita fokuskan pada anak usia 1 sampai 12 tahun. Apa sih biasanya menjadi kekhawatiran radang tenggorokan, alergi, batuk, pilek, menerus, ISPA? Betul ya, rata-rata ini apalagi sekarang sudah mulai pancaroba. Ayo coba Mbak Olive, di Malang hari ini hujan nggak? Mendung terus Mbak Resti. Mendung terus ya, Surabaya aja juga baru hujan. Mendung hujan, iya. Betul, bayangin kita antar jemput anak, kena hujan, kena angin, wah itu ya. Belum lagi tipes, nah ini penyakit-penyakit yang rentan terjadi. Hati-hati juga dengan adanya demam berdarah
Nah, musim-musim seperti ini juga musim-musimnya demam berdarah, hati-hati. Defisiensi zat besi. Nah, kita tadi ngomongin yang kelihatan. Ini ada yang dari Kak Vina, ini khawatir nih Mbak Resti kalau anakku nanti anemia. Ini adalah sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Banyak sekali ya sebenarnya problemnya, suka sakit perut Mbak Resti. Oke, baiklah. Langsung aja ya kalau gitu kita akan telusuri apa sih sebenarnya seluk-beluk tentang kesehatan anak ini. Nah, sebelumnya mohon izin Resti akan bagi menjadi 4 subbagian. Pertama kita akan membahas tentang isu kesehatan dan gizi pada anak. Kemudian tips-tips yang bisa kita upayakan untuk menjaga kesehatan anak. Berikutnya adalah kebutuhan gizi anak dan keempat dioptimalkan dengan suplementasi Nutrilite. Nah, kalau tadi sudah banyak yang menjawab masalah pada anak gitu ya, coba kita lihat cocok nggak sih dengan data yang kita dapatkan dari Riskesdas maupun dari riset-riset yang ada di masyarakat lainnya. Nah, ternyata Bapak Ibu semuanya, kita mulai dari penampilan anak. Nah, bukan berarti mau body shaming atau apa, enggak ya. Tapi ini menceritakan tentang status gizi pada anak Indonesia, di mana terjadi double burden, jadi beban ganda, malnutrisi. Di satu sisi kita lihat 30,7% anak-anak Indonesia ini tinggi badannya belum mencapai standarnya. 11,2% ini status gizinya kurus atau disebut dengan gizi kurang. Nah, tetapi ada juga 9,5% anak-anak yang justru kelebihan berat badan. Nah, ini kalau kita ngomongin dari segi asupan makronutrisinya mereka yang membuat status gizinya bisa kurang atau bahkan berlebih. Nah, sekarang mari kita geser ke sebelah kanan. Mungkin ini juga menjadi problem para orang tua gitu ya. 97,7% anak di bawah 5 tahun ini kurang konsumsi buah dan sayur. Rasanya nggak enak, nggak suka. Nah, ini problem, pusing juga saya ya gitu ya. Kemudian anak usia 5 sampai 6 tahun 93%-nya mengalami gigi berlubang, karies, terus disebut dengan giginya gigis kayak gitu ya, mengalami gigi berlubang. Kemudian anak-anak balita di bawah 5 tahun ini 12,3%-nya mengalami gangguan pencernaan, suka diare. Dan ini tadi yang dikhawatirkan juga oleh Kak Vina, yaitu anemia. Ternyata cocok gitu ya. 1 dari 3 anak Indonesia berusia di bawah 5 tahun mengalami anemia. Tentunya ini bisa berdampak pada kemampuan konsentrasinya, kemudian bermainnya juga nggak optimal karena proses produksi energinya juga nggak optimal. Nah, inilah yang menjadi sorotan pada anak-anak di bawah 5 tahun. Masalah asupan, mikronutrisi, ini yang menjadi sorotan. Nah, kita akan lihat apakah kalau lebih gede gitu ya, udah usia sekolah, masalahnya akan berkurang atau justru bertambah nih masalah yang dihadapi. Jadi di sini ada beberapa penelitian terkait dengan isu kesehatan yang ada pada anak sekolah, utamanya di masa pandemi. Apa yang terjadi pada mereka? 45,1%, kemudian 49,3% ini tidak mendapatkan cukup vitamin D. Jadi kalau dicek
kadar vitamin D di dalam tubuhnya ini rendah. Karena apa? Pandemi orang nggak boleh kemana-mana di dalam rumah. Jadi paparan sinar mataharinya juga turun. Pada anak-anak ini kan secara natural biasanya aktif untuk bermain di luar seperti itu. Nah, kemudian gara-gara pandemi juga anak-anak ini kurang gerak. Akibatnya apa? 10,8% menjadi gemuk. 9,2% malah menjadi obes. Jadi nggak hanya dewasa aja yang kena efek pandemi terhadap status gizinya, anak-anak pun juga seperti itu. Apakah dua ini aja, vitamin D dan status gizi? Tidak. Nah, berikutnya yaitu mengkonsumsi makanan yang minim vitamin dan mineral. Didapatkan dari mana datanya? Didukung lagi dengan data Riskesdas. 95,5% kurang konsumsi buah dan sayur. Jadi kesimpulannya, anak kecil usia di bawah 5 tahun maupun yang lebih gede sama-sama nggak doyan buah dan sayur. Berikutnya, di sini ternyata konsumsi makanan minim protein. Nah, 45 hingga 74% anak yang ada di daerah pedesaan dan 28 hingga 57 anak di kota, jangan salah ya, jadi di desa pun ada problem, apalagi di kota juga ada problem gitu ya, mengalami kekurangan asupan protein. Nah, sekarang pertanyaannya, terus yang dimakan sama anak itu apa? Buah dan sayur enggak, proteinnya juga enggak. Nah, mereka kebanyakan konsumsinya adalah jajanan, snack, karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya. Nah, belum lagi problem ini. Nah, ini 1 tahun pertama setelah pandemi banyak yang tanya ke saya, Mbak Resti, vitamin untuk menjaga kesehatan mata anak apa ya? Karena apa? Nah, terjadi peningkatan screen time atau waktu terpapar gadget anak-anak ini ya, 64,44%. Sekolahnya daring, lesnya daring, bahkan ketemu teman-temannya juga daring. Nah, jadi screen time-nya meningkat. Akibatnya apa? Rabun jauh, angka kejadian rabun jauhnya juga meningkat 19,44%. Terjadi gangguan penglihatan pada anak. Nah, dan tentunya masih belum berakhir ya kalau kita ngomongin tentang virus corona ini. Nah, sore tadi Resti sempat akses dari situsnya COVID-19, diketahui bahwa ada 3,1% anak 0 sampai 5 tahun yang positif terinfeksi COVID-19. Sedangkan jumlah yang lebih tinggi yaitu 10,7% anak-anak usia 6 sampai 18 tahun ini pun juga positif COVID-19. Jadi tantangannya banyak sekali yang dihadapi oleh orang tua. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah mewujudkan anak yang sehat. Dilihat dari apa? Beberapa indikator. Yang pertama, indikator pertumbuhan dan perkembangannya ini sesuai dengan usianya. Baik tadi berat badannya, tinggi badannya. Kemudian anak ini juga ceria dan bahagia. Anak kalau sehat ini ceria dan bahagia. Berikutnya, nah, perkembangan dari sisi sosialnya, mampu berinteraksi sosial dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk mencapai goals-nya kita, anak sehat tadi apa yang bisa kita lakukan? Banyak yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah gimana pun juga bantu untuk menjaga kebersihan anak dengan baik. Supaya apa? Mencegah infeksi dan penularan kuman, virus,
bakteri. Nah, biasakan untuk cuci tangan, kemudian mandi, buang sampah pada tempatnya. Kalau anak-anak yang masih kecil, alat makannya kalau bisa bahkan disteril ya, gitu. Kemudian, nah, tidur yang cukup pada anak-anak. Nah, di sini ada rekomendasi yang berbeda. Bagi balita, ini jam tidurnya lebih panjang. Nah, 11 sampai 14 jam sehari. Makanya kalau anak bayi, balita itu tidur siangnya, nap-nya itu bahkan bisa sampai 2 kali. Karena mereka selain tidur malam, untuk memenuhi 11 sampai 14 jam ini juga dibantu dari tidur siang. Nah, kalau anak usia sekolah 6 sampai 12 tahun ini memerlukan waktu tidur 10 jam dalam setiap harinya. Apa manfaat kalau kita membiasakan anak tidur yang cukup? Yang pertama tentunya anaknya lebih bahagia, lebih fresh karena mereka bertenaga. Menjaga kesehatan jantung, berat badannya ideal. Meningkatkan konsentrasi belajar dan mempertajam daya ingat anak. Jadi kalau anak di sekolah belajar, kemudian malam tidurnya nyenyak, apa yang tadi dipelajari di sekolah ini akan terekam dengan lebih baik. Nah, berikutnya juga menjaga daya tahan tubuh anak. Nah, tips berikutnya adalah batasi screen time-nya. Screen time ini tidak hanya tentang handphone, main HP mulu gitu ya, tetapi termasuk juga durasi menonton televisi, kemudian komputer dan lain sebagainya, screen time ya. Nah, di sini kita punya rumus yaitu 20 20 20. Artinya apa? Yaitu setiap 20 menit pada saat menatap gadgetnya, ini alihkan pandangan sejauh 20 kaki. 20 kaki itu setara dengan 6 meter. Nah, selama berapa lama kita bisa mengalihkan pandangan? Kurang lebih selama 20 detik. Jadi rumusnya 20, 20, 20. Setiap 20 menit istirahat dulu selama 20 detik dengan memandang jarak sejauh 20 kaki atau 6 meter. Dan perhatikan juga postur anak pada saat menatap gadgetnya. Posisi duduk diharapkan tidak membungkuk. Kemudian ada jarak antara mata dan screen-nya atau layarnya, kurang lebih 30 sampai 50 cm dan pastikan pencahayaannya cukup. Nah, makanya tidak dianjurkan juga untuk pegang HP sambil tiduran seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah olahraga. Apa yang bisa dilakukan gitu ya? Kalau anak bayi, balita, ini lebih kita sarankan pada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ringan seperti mereka bermain, mereka berlari. Kalau masih bayi ya mereka belajar merangkak, kemudian mereka berjalan, belajar berjalan. Nah, itu kalau di total dalam sehari disarankan 180 menit anak melakukan aktivitas fisik. Nah, berbeda dengan yang sudah lebih besar, usia 6 sampai 12 tahun. Ini selain aktivitas fisik juga ditambahkan dengan olahraga, yaitu 60 menit per hari. Anak diajak senam. Nah, ini bagus untuk menjaga kesehatan tulang dan ototnya. Kemudian karena tadi salah satu isunya adalah kekurangan paparan sinar matahari yang mengakibatkan produksi tubuh akan vitamin D juga menurun
aktivasi ya, lebih tepatnya aktivasi vitamin D oleh tubuh juga menurun, makanya disarankan untuk berjemur sebenarnya nggak perlu lama-lama, cukup 5-15 menit saja di bawah jam 10 pagi supaya nggak terlalu terik juga. Nah, seberapa banyak? 2-3 kali per minggu. Nah, kenapa tidak dianjurkan lebih dari jam 10 pagi? Nah, tubuh memang memerlukan UV. Sinar UV ini memang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi dengan panjang gelombang tertentu. Makanya tidak dianjurkan kalau terlalu siang. Nah, UVB ini dia akan membentuk vitamin D dalam jumlah besar. Lalu langsung disalurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, penyerapan kalsium, dan pertumbuhan tulang. Jadi di dalam tubuh anak-anak, di dalam tubuhnya kita, ini ada bibit-bibit vitamin D, ada provitamin D-nya, ada bibitnya. Nah, begitu kena pancaran gitu ya, sinar matahari, khususnya adalah si sinar UVB ini, maka akan aktif. Nah, aktif, mereka ini vitamin D akan menjalankan fungsinya. Daya tahan tubuh, penyerapan kalsium, pertumbuhan tulang. Berikutnya adalah konsumsi air mineral yang cukup. Aliasnya jangan sampai anak-anak ini dehidrasi karena fungsi air ini banyak sekali. Termasuk membantu mengatur sirkulasi darah, mendukung metabolisme, dan detoksifikasi atau membuang zat berbahaya serta racun-racun termasuk sisa metabolisme dari dalam tubuh si anak ini. Kebutuhannya berapa Mbak Resti? Nah, kalau disadur dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, setiap usia bahkan berbeda jenis kelamin, ini juga berbeda kebutuhan cairannya. Pada bayi 0-6 bulan, cairan yang didapatkan adalah dari ASI sejumlah 700 ml per hari kebutuhannya. Nah, begitu 6 bulan ke atas sudah MPASI, nah ini bisa ditambahkan dengan air mineral hingga 800 ml per hari. 1-3 tahun karena aktivitasnya sudah meningkat, dimensi tubuh anaknya juga semakin besar, maka kebutuhan cairannya pun meningkat 1,3 liter. 4-8 tahun tambah banyak lagi 1,7. Bahkan anak 9 tahun itu sudah seperti dewasa, minumnya 2 liter lebih. Nah, ini tentunya nanti bisa ditambahkan apabila anak-anak ada aktivitas seperti tadi olahraga atau cuacanya sedang panas atau pada saat anak demam, maka kebutuhan cairannya akan meningkat. Nah, yang terakhir tapi tidak kalah penting yaitu justru menjaga asupan bergizi bagi anak ini. Karena apa? Tahap usia anak ini merupakan tahapan penting untuk mereka tumbuh dan berkembang. Baik tadi secara sosial, kognitif, maupun emosional, dan mereka mematangkan organ-organ tubuhnya serta memelihara semua fungsi tubuh. Nah, dari banyak itu, apa sih yang dibutuhkan sama anak? Nah, sebelumnya kita mau terapkan dulu prinsipnya, yaitu prinsip 3J. Jadwal, jumlah, dan jenis. Nah, kita mulai ya dari jadwal. Dibiasakan anak memiliki jadwal makan yang sama. Untuk apa tujuannya? 1, untuk membangun rutinitas. Yang kedua, agar anak mengenal apa itu rasa kenyang dan rasa lapar apabila mereka memiliki rutinitas jadwal makan yang sama. Jadi 3 kali makan utama. Misalnya kalau pagi sarapannya jam 6 atau setengah 7. Nanti kalau siang jam 12 atau jam 1.
pulang sekolah, nanti makan malamnya jam 6 sore lagi atau jam 7 malam, seperti itu. Dan di sela-sela itu diberikan camilan. Beberapa sekolah menganjurkan kalau sudah anak usia sekolah ya untuk membawa bekal. Karena apa? Memang fungsinya ini untuk tetap menjaga tingkat energi pada anak. Yang kedua, mendukung konsentrasi pada anak. Nah, berikutnya, berikan jarak di setiap waktu makan, biasanya di jeda 3 sampai 4 jam. Makanya kenapa jam istirahat sekolah itu ada di sekitar jam 10, karena memang itu adalah waktu untuk konsumsi camilan. Nah, ngomong-ngomong tentang jadwal makan ini, ada satu waktu makan yang tampaknya masih perlu diperbaiki, yaitu mengawali hari dengan sarapan. Jadi di sini ada satu laporan di tahun 2020 tentang anak PAUD. 18,8% anak PAUD, berarti bisa dikatakan balita ya, di bawah 5 tahun, ini tidak sarapan. Bagaimana dengan anak usia sekolah? Ternyata, kalaupun mereka sarapan, 45% belum memenuhi kebutuhan energi sarapan. Sarapan apa adanya, gitu ya. Kemudian, 70% belum memenuhi kebutuhan vitamin dan mineralnya. Pagi paling cepat bikin nasi goreng sama telur ceplok atau digorengin sosis. Nah, sumber vitamin, mineralnya ini kelewat. 90% belum memenuhi kebutuhan serat pada saat sarapan. Rata-rata buah dan sayur akan skip. Karena apa? Sarapan ini memiliki rentan waktu yang cukup pendek ya, karena di pagi kita harus segera beraktivitas gitu. Nah, dan di sini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan proses edukasi tentang pentingnya sarapan, karena ternyata gitu ya, dengan melakukan edukasi ini terjadi peningkatan persentase anak yang biasa sarapan dari 55,7% menjadi 75,3%. Siapa yang diedukasi? Tentunya mulai dari orang tuanya, dan biasanya di sekolah itu diselipin dengan materi makanan sehat. Jadi baik orang tua maupun anaknya juga dipaparkan dengan edukasi makanan gizi seimbang, terutama pentingnya sarapan. Nah, kenapa sih gitu ya masih lanjut lagi tentang sarapan? Ini juga berdasarkan penelitian. Dikatakan bahwa kalau anak rutin sarapan, ternyata di dalam tubuhnya ini mengandung lebih banyak nutrisi, lebih ternutrisi. Di sini yang dilihat apa? Yaitu komponen zat besi, vitamin B, dan vitamin D ini 20-60% lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak yang melewatkan sarapan. Manfaatnya apa? Meningkatkan konsentrasi, kemudian diketahui anak yang rutin sarapan ini memiliki hasil ujian atau hasil tes yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak sarapan. Kemudian tingkat energi meningkat dan menurunkan risiko obesitas. Karena anak dari pagi ini sudah diisi makanan yang baik, sehingga mencegah balas dendam atau terjadinya rasa lapar yang berlebihan di waktu makan berikutnya. Jadi makannya jadi banyak gitu ya pada saat siang dan waktu makan berikutnya. Sehingga kalau dari pagi sudah diisi dengan sarapan yang baik, maka menurunkan risiko obesitas. Oke, kita udah dapat satu prinsip tentang jadwalnya. Berikutnya tentang jumlahnya, ini pun pemerintah juga sudah mempunyai acuan gitu ya. Anak yang mendapatkan MPASI
masih 6 sampai 12 bulan. Ini komposisinya seperti apa? Proporsinya seperti apa? Saya kasih nasinya seberapa? Saya kasih proteinnya seberapa? Sayurnya seberapa? Kacang-kacangannya seberapa? Nah, begitu naik usia 2 sampai 5 tahun, ini digeser lagi proporsinya. Nah, begitu 6 tahun ke atas, ini termasuk kita orang dewasa ya, berarti 6 tahun ke atas termasuk kita orang dewasa, ini proporsinya sudah mengikuti isi piringku yang lazim biasanya kita pelajari pada training-training sebelumnya. Jadi setengah atau 50%-nya ini buah dan sayur, kemudian 15%-nya adalah protein, dan 35%-nya adalah karbohidrat sebagai sumber energi. Ini adalah panduan secara umum. Apabila Bapak Ibu memiliki goals kesehatan tertentu, atau mungkin anak-anaknya memiliki goals tertentu, maka tentunya proporsi ini juga bisa disesuaikan dengan diet anak tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh menunya nih. Nah, apa yang bisa kita sajikan untuk anak-anak? Nah, bisa dimulai dari menu nugget tempe dan sup ayam pokcoy. Nah, kemudian ayam masak kecap dan sayur asem. Nah, kalau bisa gitu ya. Kalau bisa perkenalkan berbagai masakan dan cara mengolahnya juga beragam seperti itu ya. Bahkan saya punya teman itu anaknya pagi, siang, sore itu menunya selalu berbeda karena dia benar-benar concern ingin mengenalkan berbagai rasa, berbagai tekstur makanan kepada anaknya supaya apa? Nanti menurunkan risiko anak menjadi picky eater. Nah, maunya sosis doang, maunya kentang doang, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu dari jenisnya. Dibagi makronutrisi. Ya, setiap kali anak makan ada sumber karbohidratnya. Entah itu anak makan nasi, anak makan kentang, anak makan roti. Nah, ini perlu diselang-seling juga gitu ya. Dan sepertinya mulai harus menggeserkan mindset bahwa kalau belum makan nasi itu artinya belum makan. Karena sumber karbohidrat itu tidak hanya nasi. Jadi kalau anak sudah konsumsi sandwich, di mana di situ ada sumber karbohidrat berupa roti, itu sebenarnya sudah kemasukan makronutrisinya ya. Kemudian sumber protein, ini masuk ke dalam makronutrisi dan lemak. Nah, mikronutrisinya di mana Mbak Risti? Di vitamin, mineral, di serat. Kebanyakannya di buah dan sayur. Kemudian yang tidak kalah penting juga yaitu fitonutrisi. Nah, mikronutrisi dan fitonutrisi ini saling terkait karena mayoritas sumbernya adalah sama, yaitu buah dan sayur. Karena fitonutrisi ini hanya ditemukan di produk nabati. Nah, beberapa yang bisa kita kenalkan, misalnya lutein, kemudian lycopene, resveratrol, beta-karoten, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis fitonutrisi yang memberikan perlindungan antioksidan spesifik untuk setiap bagian organ tubuh anak. Nah, kita akan bahas satu persatu, tapi nggak semuanya juga. Resti akan bahas mana yang memiliki porsi lebih diperhatikan seperti itu ya. Semuanya perlu diasup ya, karena gizi seimbang. Tetapi ada beberapa yang porsinya ini lebih diperhatikan. Pertama, karena tadi ada penelitian anak usia sekolah kekurangan asupan protein baik di pedesaan maupun di perkotaan, kita lihat gitu ya. Makronutrisi spesifik protein ini ternyata sangat diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, antibodi, dan ternyata protein ini merupakan bahan baku neurotransmitter untuk perkembangan otak. Neurotransmitter adalah
alat angkut dari sel saraf satu ke sel saraf berikutnya untuk menyampaikan informasi. Jadi kalau alat angkutnya banyak, neurotransmitternya banyak, maka proses berpikir dari anak ini juga akan semakin cepat. Nah, bisa dikatakan, oh jadi anak yang tanggap seperti itu. Nah, kebutuhan protein pun juga berbeda sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Nah, ini adalah angka kebutuhan proteinnya. Mulai dari 1 sampai 3 tahun ternyata butuhnya 26 gram. 4 sampai 6 tahun 35 gram. 7 sampai 9 meningkat ya. Jadi kebutuhan protein ini semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia dan sebenarnya juga dipengaruhi dengan berat badan. Jadi nanti kalau udah dewasa bahkan bisa dihitung dengan 1 gram dikalikan dengan dia punya berat badan seperti itu. Dan kita lihat di sini laki-laki dan perempuan, nah ini sudah mulai dibedakan kebutuhannya ya, 56 sampai 60 gram per hari. Ini untuk protein. Berikutnya adalah vitamin. Nah, ada beberapa nih. Yang pertama adalah vitamin A. Nah, anak saya ini butuhnya berapa sih Mbak Resti vitamin A dalam sehari gitu ya. Nah, coba dicek berdasarkan angka G 2019 didapatkan angka seperti ini. 1 sampai 6 tahun tuh butuhnya 450 mikrogram per hari. Kalau anak usia sekolah bahkan sampai 600 mikrogram. Untuk apa? Ya tadi untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan biar nggak kena miopi. Nah, kemudian untuk mengatur sistem kekebalan tubuh, nah, daya tahan tubuh karena vitamin A ini juga bersifat antioksidan, jadi melindungi sel imun juga dari radikal bebas, dari virus dan lain sebagainya. Kemudian penting juga untuk mencegah infeksi pernafasan. Nah, tadi yang khawatir ISPA, anaknya suka batuk pilek, coba ya untuk kebutuhan vitamin A-nya dibantu dipenuhi setiap harinya. Kemudian vitamin B dan asam folat. Nah, kebutuhannya berapa? Sebenarnya relatif kecil, tapi kalau kurang bisa berisiko terhadap kesehatannya juga ya. Karena sejumlah 0,5 sampai 1,3 miligram vitamin B ini penting untuk metabolisme, pembentukan sel darah merah, pembentukan sel darah putih yang fungsinya juga sebagai pasukan imunitas sel darah putih ini. Sedangkan asam folat diperlukan dalam kadar 160 sampai 400 mikrogram per hari. Nah, jadi kalau diperhatikan di sini ada gambar-gambar seperti contoh sumber makanannya ya. Jadi kalau vitamin A itu memang banyak terdapat di wortel, kemudian melon, ubi ini. Kemudian kalau vitamin B, asam folat ini banyak di pisang, kemudian di serealia seperti kalau anak-anak konsumsi nasi itu juga mengandung vitamin B, kemudian di kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah itu juga bagus mengandung vitamin B. Masih ada dari vitamin, kita lanjutkan ya, yaitu vitamin C, antioksidan, mencegah infeksi, mempercepat proses penyembuhan, dan meningkatkan penyerapan zat besi supaya anak terbebas dari anemia, nggak letih, lesu, nggak bengong kalau di sekolah gitu ya. Berapa kebutuhan vitamin C untuk anak 1 sampai 6 tahun? 40 sampai 45 miligram per hari. 7 sampai 12 tahun 45 sampai 50 miligram. Ini adalah angka kebutuhannya. Namun apabila ada kondisi khusus tentunya kebutuhan akan vitamin C anak akan meningkat. Anak lagi sakit ya butuhnya berarti vitamin C yang lebih tinggi seperti itu ya. Sumber-sumber vitamin C bisa didapatkan dari buah dan sayur. Berikutnya vitamin D. Nah, butuhnya sekitar 15 mikrogram. Nah, kalau vitamin D ini dia nyambungnya ke penyerapan kalsium.
Kemudian menjaga kesehatan tulang dan mengoptimalkan imun tubuh. Lanjut ya ke mineralnya yaitu kalsium. Nah, kalsium pun juga ada angka kebutuhannya sendiri. Dalam sehari butuhnya berapa? Nah, bisa disesuaikan dengan usianya. Apa sih pentingnya kalsium? Nah, ini dia. Pembentukan tulang dan gigi. Apabila gitu ya, kalsium itu kan disimpannya di tulang dan gigi. Apabila anak-anak tabungan kalsiumnya juga tidak dijaga, maka pada malam hari ada bakteri, ada kuman yang menyerang di area mulut, maka ini akan mencongkel gitu ya kepadatan giginya, sehingga gigi anak mudah berlubang apabila kadar kalsiumnya tidak cukup. Berikutnya, kalsium juga membantu proses pembekuan darah. Nah, anak-anak ini kan kalau aktivitas suka heboh gitu ya, lari-larian ke sana ke sini, khawatirnya jatuh, terluka, berdarah. Nah, ini penting juga mencukupi kebutuhan kalsium agar perdarahannya tidak berlebihan dan segera berhenti. Proses pembekuan darahnya berjalan dengan baik. Kemudian membantu juga perkembangan sistem saraf dan fungsi otot tubuh, relaksasi dan kontraksi otot tubuh. Termasuk juga kalsium ini membantu mengatur irama jantung. Nah, sumber kalsium bisa didapatkan dari banyak gitu ya. Ternyata di sayur dan buah pun juga ada. Jadi selain kita mendapatkan mayoritas biasanya kalsium itu dari susu dan produk turunannya, keju, yogurt, dan lain sebagainya. Ternyata pada kacang-kacangan, kacang merah, hazelnut, ataupun sayur brokoli, dan buah jeruk ini juga mengandung kalsium. Jadi bisa dikombinasikan untuk sumber kalsium ini. Berikutnya mineral apa lagi yang penting untuk anak? Yaitu zinc atau seng. 3-5 mg per hari supaya apa? Membantu proses penyembuhan luka. Jadi lukanya ini lebih cepat menutup. Nah, kemudian sebenarnya zinc ini juga bisa membantu menurunkan risiko anak terkena infeksi. Contohnya yaitu ISPA ya, kemudian diare. Nah, makanya beberapa anak yang mengalami diare ini diberikan suplementasi zinc supaya cepat tuntas untuk diarenya. Berikutnya, anak juga membutuhkan zat besi 7-10 mg per hari untuk cegah anemia karena bahan baku pembentukan sel darah merah. Kemudian membentuk juga sel imunitas dan meningkatkan kecerdasan serta kemampuan motorik dari anak. Otomatis kalau anaknya nggak anemia, anaknya lincah, aktif bergerak, maka kemampuan motoriknya juga akan optimal atau berkembang. Nah, yang terakhir jangan dilupakan yaitu dari tadi kategori fitonutrisinya. Di sini Resti ambil contoh yaitu lutein karena terkait lagi dengan problemnya. Jadi kalau kita punya problem ABCD, kita akan cari solusi yang bisa menurunkan risiko terhadap ABCD tadi gitu ya. Karena tadi anak rentan kena gangguan penglihatan, maka butuh juga yang namanya lutein sebagai antioksidan. Kemudian perlindungan terhadap paparan sinar atau cahaya biru, blue light. Nah, blue light ini jahatnya Bapak dan Ibu, dia tidak hanya di permukaan mata, tetapi panjang gelombang dari blue light ini bisa mencapai ke retina. Nah, kemudian lutein ini juga membantu meningkatkan performa penglihatan, menjaga fungsi penglihatan, meningkatkan kesehatan kulit juga, dan menjaga sistem
imun. Karena bagaimanapun juga sifat alamiah dari fitonutrisi apapun itu adalah antioksidan, sehingga membantu menjaga sistem imun. Nah, pertanyaannya gitu ya, dari sekian yang menjadi fokus tadi, apakah kita sudah benar-benar yakin kalau anak kita sudah lengkap asupannya? Gitu ya. Apakah proteinnya sudah dipastikan lengkap? Apakah vitamin dan mineralnya lengkap? Nah, ini pusing juga gitu ya, karena nggak doyan buah dan sayur, tapi ternyata penting vitamin dan mineral, apalagi fitonutrisi. Nah, makanya di sini hadir satu solusi dari Nutrilite, rangkaian produk Nutrilite yang bisa disarankan untuk anak-anak, melengkapi kebutuhan gizi anak yang kurang dari apa yang sudah dimakan sama mereka. Nah, yang pertama tentu saja mau apapun itu kita mulai dari basicnya. Semua anak membutuhkan protein selain dari apa yang dimakan, misalnya ikan, tahu, tempe, ayam, daging, dan lain sebagainya. Nah, kita seimbangkan dengan high protein, kita lengkapi lagi dengan high protein yang mengandung 9 asam amino esensial nih. Dan ini tidak terpatok harus rasa yang all plant gitu ya, karena kalau anak-anak justru jarang kali ya yang suka rasa all plant, jadi bisa disesuaikan dengan selera anaknya. Mau yang rasa green tea boleh, berry boleh, coklat boleh. Nah, kita akan lihat masing-masing ini seperti apa sih, karena kalau dilihat serupa tapi tak sama tapi satu jenis gitu ya. Nah, kita akan lihat dari masing-masing variannya. Nah, kalau yang varian all plant, ini biasanya memang dikonsumsi oleh dewasa yang mereka lagi berdiet, mengatur pola makan untuk berat badan ideal dan lain sebagainya gitu ya. Ataukah mereka yang memang dalam masa penyembuhan, biasanya sih konsumsinya yang all plant. Ini murni nabati dari kedelai, kacang polong dan kacang dan gandum maksud saya ya. Jadi 100% nabati. Bisa dikonsumsi oleh vegetarian ataupun yang alergi terhadap laktosa. Jadi kalau anak-anak ada beberapa yang enzim pencernaannya ini nggak komplit, sehingga mereka kurang bisa mencerna laktosa. Jadi kalau ada laktosa itu jadinya frekuensi buang airnya bertambah. Nah, ini pilihannya ya mau nggak mau adalah si all plant ini. Nah, tetapi untuk yang lainnya, nah ini bisa mengkonsumsi varian rasa green tea, berry maupun coklat. Kita lihat pada varian ini kita tambahkan mineral, yaitu kalsium. Dan di varian berry kita tambahkan juga vitamin C. Nah, makanya biasanya yang banyak diserbu sama anak-anak itu kalau nggak varian berry ya varian coklat. Tapi kembali lagi pada selera rasa masing-masing. Itu tentang fondasinya anak. Nah, berikutnya nih, diberikan minuman yang segar dan sehat untuk anak-anak. Pilihannya apa? Yaitu kita punya si Phyto powder ini. Ada apa di dalamnya, Mbak Resti? Ada vitamin B, ada vitamin C tinggi, ada seratnya, terbuatnya dari buah-buahan yang alami, dan gulanya nggak bikin batuk. Nah, ini yang penting gitu ya, karena gulanya alami, bahkan rendah gula, nggak bikin batuk. Asalnya dari stevia. Dikonsumsinya bisa 1 kali dalam sehari untuk anak-anak ya. Nah,
Berikutnya, nah ini juga termasuk fondasi juga. Kalau anaknya sudah umur 4 tahun ke atas dan sudah bisa menelan tablet, ini bisa mengkonsumsi daily. Untuk daya tahan tubuh, apalagi di sini tadi yang kita sorot mengandung 18 mg zat besi, 15 mg zinc yang diberikan sama anak-anak maupun kita ya, dewasa pun juga tetap butuh. Nah, apabila gitu ya ternyata belum bisa menelan tablet, oke, kita punya satu opsi yaitu yang dikunyah aja. Chewable concentrated fruit and vegetable. Nah, ini bisa jadi opsi berikutnya. Di sini apa isinya? Nah, kalau chewable concentrated fruit and vegetable ini isinya vitamin C dengan 5 macam fitonutrisi, termasuk tadi lutein. 1,5 mg lutein. Bahkan lebih tinggi kadar lutein di chewable concentrated fruit and vegetable daripada bilberry. Jadi para orang tua tidak perlu khawatir. Bilberry itu kan untuk 12 tahun ya Mbak Resti, padahal anak saya ini 7 tahun, butuh perlindungan untuk matanya. Nah, dapatkan aja lutein dari chewable concentrated fruit and vegetables sesuai dengan usianya, malah kadarnya juga lebih tinggi gitu ya. Nah, berikutnya nih, untuk kesehatan tulang dan giginya, untuk mengisi tulang dan giginya karena 90% kalsium ini di store-nya di sana atau disimpannya di sana, maka anak-anak juga butuh Kalmakti. Nah, mengandung 200 mg kalsium, kemudian diimbangi dengan magnesium supaya apa? Pada saat mengkonsumsi kalsium dibarengkan dengan magnesium, si magnesiumnya ini akan mengatur kadar kalsium supaya tidak berlebih dan tidak kurang. Nah, dioptimalkan penyerapan kalsiumnya ini dengan si vitamin D. Terbuatnya dari rumput laut yang terkalsifikasi. Sebenarnya terbuatnya ini dari sejenis alga merah, alga ungu gitu ya, yang dia sudah mengeras di dasar lautan. Nah, karena sumbernya nabati, dia bisa dikonsumsi oleh vegetarian dan vegan. Untuk siapa? 4 tahun ke atas, konsumsi sehari 3 kali. Kalau usia di bawah 4 tahun Mbak Resti dan belum bisa menelan tablet, nah ini bisa kita offer ke chewable Kalmak. Nah, kalau chewable Kalmak, dia mengandungnya 270 mg kalsium dan 50 mg magnesium. Dengan asumsi bahwa vitamin D pada anak-anak ini bisa didapatkan pada saat mereka melakukan aktivitas di luar ruangan. Nah, berbeda dengan Kalmak-D yang sumbernya nabati, kalau chewable Kalmak ini terbuatnya dari kulit kerang. Jadi kalau vegetarian atau vegan nggak bisa konsumsi produk ini. Lanjut ya. Berikutnya adalah iron folic plus untuk yang sudah usia 4 tahun ke atas. Isinya ada zat besi 10 mg, ada 133 mikrogram asam folat, dan ditambahi konsentrat bayam. Nah, balik lagi ya, dari fungsi zat besi tadi seperti apa? Untuk membantu daya konsentrasi, daya ingat dan fokus anak, kemudian menutrisi saraf, pembentukan sel darah merah. Nah, opsinya apa Mbak Resti? Yaitu chewable iron. Nah, di sini mengandung 3,67 mg zat besi dengan rasa vanila. Jadi kalau iron folic ini rasanya ya zat besi banget gitu ya menurut saya gitu. Kalau yang chewable iron ini manis rasanya karena ada vanilanya, rasa vanilanya. Untuk 1 tahun ke atas konsumsi 1 sampai 2 tablet per hari.
Nah, berikutnya untuk menjaga daya tahan tubuh anak, siapa sih yang nggak kenal dengan Biosip Plus Extended Release 500 mg vitamin C yang dilepas perlahan dalam 8 jam. Nah, jadi jangan kaget ya kalau tadi kok ternyata kebutuhan vitamin C anak tuh dikit ya, 50 miligram. Nah, ini Biosip kok 500 miligram, apa nanti nggak berlebihan, Mbak Risti? Tenang. Yang pertama, karena ini dilepas secara perlahan. Jadi tubuh anak memiliki cukup waktu untuk menyerap dan mendistribusikannya. Yang kedua, vitamin C ini adalah vitamin yang larut air. Sehingga kalau kelebihan akan dibuang dan setiap hari harus diisi karena tubuh nggak bisa menyimpan. Oke ya. Opsinya adalah Bayusi ini untuk yang 6 tahun. Nah, opsinya untuk yang 1 tahun ke atas ini bisa konsumsi acerola cherry mengandung 100 miligram vitamin C. Bahan utamanya keduanya sama, yaitu acerola cherry. Nah, kalau yang acerola cherry ini dia kadarnya sudah pas gitu ya. Jadi tidak menggunakan teknologi extended release. Nah, yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu penuhi asupan serat pada anak untuk mereka yang usianya 4 tahun ke atas. Nah, ini bisa ditambahkan high fiber dalam dietnya. Karena high fiber ini nggak punya rasa, nggak punya warna, jadi sebenarnya kita bisa campurkan di manapun. Bahkan di air putih yang diminum sama anak bisa, ditaburkan di atas nasi bisa, dibikin campuran puding bisa, untuk snacknya anak bisa ditaruh dimanapun gitu ya. Karena kalau kita ketahui 70-80% imunitas itu berasal atau ada di pencernaan. Jadi kalau pencernaan anaknya sehat, otomatis jumlah bakteri baiknya lebih banyak daripada bakteri tidak menguntungkan, penyerapan nutrisinya juga akan optimal. Nah, ini adalah beberapa produk yang bisa dilengkapi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Nah, itu adalah slide terakhir ternyata ya gitu. Jadi sekali lagi saya recap gitu ya. Mulai dari basicnya tadi diberikan protein, kemudian hidrasi, jaga hidrasi anak dengan phyto powder, kemudian diberikan multivitamin dan yang mengandung fitonutrisi daily ataukah chewable concentrated, kemudian suplementasi yang sifatnya spesifik, kalsium, zat besi, vitamin C, dan serat tentunya. Oke, saya akan kembalikan kepada Pak Adi, silakan. Wah, terima kasih Mbak Resti. Penjelasannya luar biasa banget nih teman-teman. Nah, untuk para moms, sudah terjawab ya teman-teman, kenapa sih kok tadi anak kita sering sakit. Ternyata masalahnya juga kembali lagi ke gizi juga ya Mbak Resti ya. Seperti tadi ada fakta sarapannya ternyata kurang seperti itu, dan asupan gizinya kalau kurang ya mudah terserang penyakit gitu ya Mbak Resti ya. Oke, terima kasih Mbak Resti. Nah Mbak Resti, ini ternyata tapi teman-teman masih ada yang pertanyaan-pertanyaan tuh Mbak Resti, dan cukup banyak nih. Nah mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan ya Mbak Resti ya. Boleh, silakan. Oke, sebentar. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Tina. Bedanya iron dan zinc Mbak Resti pada tubuh terutama pada anak karena mulai banyak diresepkan DSA, Baik. penyebab IBM, gerakan tutup mulut alias nggak mau makan.
Oke, yang pertama, apa bedanya iron dan zinc? Keduanya sama-sama mineral, tetapi memiliki nomor atom yang berbeda. Dan tadi sudah dijelaskan fungsinya, gitu ya. Jadi kalau zat besi ini garis merahnya, benang merahnya adalah keduanya ini sama-sama mineral yang membantu untuk menjaga daya tahan tubuh anak. Nah, tetapi di samping itu si iron ini juga dia larinya ke sel darah merah seperti itu ya. Makanya beberapa dokter anakku juga meresepkan, apalagi tadi Resti cerita kalau anaknya suka gangguan pencernaan, suka diare, itu biasanya dikasihnya zinc karena zinc itu cepat untuk dia selesaiin diare dari anaknya gitu. Kemudian penyebab GTM, gerakan tutup mulut alias nggak mau makan, ini saya pernah banget mengalami gitu ya. Yang pertama, coba diingat-ingat, apakah pernah kita melakukan kesalahan kepada anak sehingga anak menjadi trauma? Nah ini, gitu. Karena kadang anak nggak mau makan itu karena pengalaman yang kurang menyenangkan terhadap proses makannya atau mungkin terhadap makanan yang kita perkenalkan gitu ya. Diperkenalkan ikan gitu, tapi ternyata pada saat kita mengolah ikannya itu masih amis. Nah, ini kan anak jadi memiliki rasa trauma, misalnya GTM, nggak mau gitu. Atau anak memiliki pengalaman yang kurang asik pada saat makan gitu. Kalau sekarang kan makan sambil disodorin HP gitu ya. Akhirnya fokus anak itu ke HP, dia nggak akan mau makan. Seperti itu ya. Jadi yang mengetahui penyebab GTM ini sebenarnya adalah moms-nya masing-masing. Karena saya dulu juga pernah melakukan dosa gitu ya, terlalu idealis. Saya dulu terlalu idealis gitu ya. Pengennya setiap hari itu mencobakan makanan yang beragam untuk anak. Nah, di satu sisi anak ini justru akan mengalami suatu kebingungan. Akhirnya dia GTM. Ini pengalaman saya gitu ya, dan berbagai sebab yang lainnya tentunya. Nah, setelah diketahui penyebabnya, barulah solusinya. Nah, yang banyak diterapkan sama moms adalah melibatkan anak dalam proses pembuatan makanan tersebut. Kemudian dibikin kreasi. Nah, ini salah satu yang berhasil di anak saya. Jadi beli cetakan yang lucu-lucu. Nah, cetakan makanan yang lucu-lucu itu lumayan berhasil. Jadi misalnya kita bikin nugget tempe gitu ya, dicetak aja dibentuk kura-kura, atau lagi gandrungnya misalnya dinosaurus. Nah, lagi suka banget tuh dinosaurus, T-Rex, Stegosaurus dan lain sebagainya kayak gitu ya. Itu berhasil. Tapi tentunya masing-masing moms nanti akan menemukan caranya sendiri ya, tapi beberapa seperti itu, yaitu coba untuk melibatkan anak dalam proses pembuatan makanan, makannya juga bersama. Jadi makannya itu di meja gitu ya. Jadi papa mama makan, anak juga ikut makan. Jadi mereka melihat kebiasaan makan bersama dan dikreasikan dengan cara yang unik juga. Kemudian saya lanjut ya, Pak Adi. Oke. Apa saja penyebab anak sulit bertambah tinggi? Apa hanya karena kekurangan kalsium atau faktor yang lainnya? Yang pertama, cek dulu genetiknya seperti apa gitu ya. Yang kedua adalah cek faktor asupannya. Selain kalsium yang menjadi pengisi tulang, nah sel ini kan tidak hanya sel tulang, tetapi tulang ini kan ada lain-lainnya, ada pendukungnya, yaitu apa? Semua basicnya adalah protein. Itu. Jadi selain kalsium, perhatikan proteinnya. Apakah ada faktor lainnya? Ada. Stimulasi pertumbuhannya ada atau enggak? Ataukah setiap hari anaknya mager, pegang handphone, ngegame online gitu? Stimulasi pertumbuhan itu maksudnya apa? Aktivitas fisik, olahraga,
utamanya olahraga yang dia akan menarik lempeng tulang belakang. Nah, jadi di tulang belakang kita itu ada lempengan yang dia itu kalau masih kecil itu bisa modot. Apa tuh bahasa Indonesianya ya? Dia bisa memanjang gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti anak berenang, anak olahraga basket dan lain sebagainya. Semoga terjawab ya, Kak Indah. Zinda. Betul sekali. Lalu, oh ini Mbak Resti. Ya, Artinya setelah sarapan sering muntah. Kalau siang normal. Bagaimana solusinya Mbak Resti supaya tidak muntah? ini sarapannya di awal sarapan atau memang sudah kebiasaan sarapan sering muntah gitu ya? Karena beberapa dari kita kayak gitu, iya nggak sih? Kalau nggak kebiasaan sarapan, terus sarapan, tiba-tiba pengen ke belakang gitu. Gitu ya. Nah, coba dicek dulu apakah kebiasaan ini memang terjadi sudah lama ataukah karena anak ini baru membiasakan kembali untuk sarapan. Yang kedua, mungkin bisa dicermati lagi dari jenis sarapan apa yang diasup dari anak tersebut. Karena sarapan itu kan makanan pertama yang masuk ke dalam tubuh setelah organ pencernaan istirahat. Apalagi kalau anak tadi kan istirahatnya 10 jam bahkan dalam sehari ya. Nah, jadi diberikan adalah kualitinya yang bagus gitu ya. Nah, disesuaikan dengan kuantitinya yang tidak terlalu banyak. Alias makanannya padat gizi. Nah, kalau seperti ini solusinya seperti apa? Coba aja isi sarapannya dengan high protein. Cucunya kelas 2 SD umur 8 tahun bisa gitu ya. Coba dikombinasikan dengan high protein untuk sarapannya. Nah ini pertanyaan Oke. borongan. Anak laki-laki usianya 4,5 kena asma karena alergi. Pertanyaan pertama, apakah alergi pada anak itu bisa hilang? Yang kedua, apa makanan yang boleh dan yang tidak boleh untuk anak alergi selain makanan yang memang anak tersebut alergi? Buah apa yang boleh dan tidak boleh? Apakah nukleat bisa membantu anak supaya alergi nggak muncul? Tips menurunkan berat badan 10 tahun yang obesitas karena masih dalam masa pertumbuhan. Apakah harus mengurangi makan atau perbanyak aktivitas? Baik, saya akan coba jawab dari ranah gizi ya, karena saya bukan dokter gitu. Apakah alergi pada anak bisa hilang tergantung alerginya seperti apa. Tetapi pada umumnya semakin bertambahnya usia, sel imun semakin bagus, organnya juga berkembang, maka reaksi alergi ini berkurang. Bahkan beberapa anak setelah dewasa udah nggak alergi. Kecilnya kalau makan udang tuh gatelen gitu ya, merah-merah di kulit. Tapi begitu gede malah ngabisin makan udang gitu ya, alerginya hilang gitu. Kemudian asma karena alergi. Ini pengalaman asma karena alergi. Saya itu sebenarnya juga ada riwayat keluarga asma gitu ya. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, ini anak saya juga punya riwayat asma sih dari papanya gitu ya. Di terapi renang itu maka jadi lebih bagus dan nggak kambuh-kambuhan lagi gitu ya. Makanya seiring dengan bertambahnya usia, diberikan nutrisi dan treatment yang bagus, maka harapannya adalah asma karena alerginya ini pun juga akan nggak kambuh lagi gitu ya. Kemudian apa makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi untuk anak yang alergi selain makanan yang memang anak tersebut alergi. Kalau memang kalau saya nggak ada pantang sih makan untuk anak gitu ya, kecuali yang dialergiin itu. Jadi kalau memang alerginya anak ini pada
ayam ras gitu ya, ya udah jangan makan ayam ras, nanti dengan ayam kampung yang lain nggak ada pantangan. Kalau saya pribadi gitu ya, karena anak ini juga perlu mengasup berbagai macam jenis makanan. Buah apa yang tidak disarankan pada saat anak batuk? Biasanya buah yang bergetah itu bikin gatel. Anak batuk dikasih semangka, tambah itu nggak berhenti gitu ya. Anak batuk dikasih melon, anak batuk dikasih jeruk, itu gatalnya minta ampun ya gitu. Nah, jadi apel, pir itu adalah beberapa buah yang dia sifatnya netral, itu bisa diberikan. Kemudian nutrien apa saja yang bisa membantu anak supaya alerginya nggak muncul. Nah, kalau secara spesifik alergi kita akan arahkan ke imunitas, gitu ya. Jadi apa yang bisa disarankan, yaitu ini umurnya udah 4,5 tahun ya, bisa kayak daily, chewable concentrated fruit and vegetables, atau acerola C untuk vitamin C-nya, seperti itu. Dan tips menurunkan berat badan pada anak 10 tahun. Iya, karena pada saat kita melakukan program pengelolaan berat badan itu umumnya 18 tahun ke atas gitu ya. Jadi untuk yang 10 tahun apa yang bisa kita lakukan adalah pengaturan pola makan dan meningkatkan aktivitas fisiknya. Kalau dibantu produk Nutrat apa bisa Mbak Risti? Bisa. Dalam artian produk nutriennya tadi dimasukkan ke dalam pengaturan pola makannya. Misalnya anak ini biasanya suka nyamilnya bakso semangkok gitu ya. Sekarang diganti aja nyamilnya pakai high protein. Atau misalnya anaknya ini kalau malam makannya banyak gitu ya, bisa makannya digonta-ganti pakai bodiki seperti itu. Ini bisa, bodiki bisa masuk, high protein bisa masuk, high fiber untuk memberikan rasa kenyang kepada anak ini bisa masuk. Tapi kalau untuk yang green trim, carb blocker ini memang untuk 12 tahun ke atas gitu. Kemudian, nah dari Kak Celestin nih, Pak Adi gitu ya. Jika multivitamin diminumnya berlebihan dari kebutuhan apa bisa dibuang lewat urin? Tergantung jenis multivitaminnya. Yang namanya multivitamin itu kan berarti lebih dari satu. Kalau dia A, D, E, artinya kadar yang berlebihan akan disimpan di dalam tubuh. Dalam jangka panjang bisa menyebabkan hipervitaminosis, kelebihan kadar vitamin di dalam tubuh, mual, pusing, dan lain sebagainya. Tetapi apabila vitaminnya ini vitamin B, vitamin C, di mana dia sifatnya adalah larut air, maka setiap hari kalau kelebihan dia akan dibuang seperti itu. Jadi tipsnya adalah kalau memang untuk melengkapi kebutuhan anak sehari-hari, ikuti sesuai dengan dosis anjuran. Kecuali pada saat anak tersebut sakit atau aktivitasnya lebih, anaknya atlet gitu ya, seorang atlet, atau cuacanya lagi ekstrim, nah itu boleh tuh didouble dosisnya gitu ya. Tapi kalau sehari-hari bisa ikutin sesuai dengan dosis yang ada di label kemasan. Nah, ini dari Ibu Sri Rahayu, Mbak Resti. Iya. Ibunya nomor 5 tahun kena gabak. Apa ya? Sama, ini juga larinya ke daya tahan tubuh. Iya, jadi kayak protein, acerola, chewable concentrated, ini bisa. Wijem ini juga bisa karena untuk ke kulitnya ya, biar nanti membantu supaya nggak terlalu gatal, menyebar, dan lain sebagainya. Wijem itu minimal umur berapa ya, Mbak Resti? 4 tahun. 4 ya. Oke. Jadi ada di bawah ada yang tanya nih. Kan pernah dengar wijem baik untuk bayi, betulkah?
Kita vitamin E memang sangat baik gitu, tetapi kalau kita ngomongin kadar, dosis, anjuran dalam suatu produk itu lebih baik mengacu pada saran anjurannya. Apalagi vitamin E adalah termasuk vitamin yang larut lemak disimpan di dalam tubuh seperti itu ya, kecuali memang ada saran dari dokter. Misalnya gitu ya, ini anak asma gitu. Atau ini anak memang membutuhkan terapi vitamin E. Nah, dengan dosis sekian. Nah, itu coba dikonversi aja dari WGMI-nya kita kan 35 miligram atau 50-an IU kan, sekitar 50-an IU ya untuk satu soft gelnya. Nah, ini kita bisa konversikan di situ. Tapi kalau untuk sehari-hari WGMI ini dianjurkan untuk 4 tahun ke atas. Terima kasih. Nah, ini ada yang tanya, Mbak Resti. Dia anaknya sudah minum daily dan protein setiap hari. Apakah harus minum vitamin yang lain juga atau mineral yang lain, Mbak Resti? Jawabannya, kalau mau komplit iya. Karena daily dan protein seperti tadi kan masih di level basic. Kalau dewasa, basicnya foundational trio. Kalau anak-anak, basicnya protein dan daily. Nah, supaya lebih optimal, tentunya butuh yang spesifik vitamin ataupun spesifik mineral. Jadi bisa dikombinasikan supaya makin lengkap. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Tina. Mungkin maksudnya kalau ada anak demam ditambah batuk pilek, nah mungkin biasanya Nutrilite ya, karena sekarang kan kesediaan sirup itu kan lagi ini ya tidak aman gitu katanya. Betul, iya, iya. Jadi pada saat anak demam, satu kan pasti daya tahan tubuh. Jadi kalau memang sudah 6 tahun ke atas ya biopsi, kalau belum ya aserolasi. Pada saat anak demam membutuhkan cairan tubuh yang banyak, berarti masuk fitopowder di situ karena di situ juga ada vitamin C-nya. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Sama basicnya tetap protein untuk anak ini. Oke. Nah ini mungkin menyambung ya. Iya. Masalah flu ya, mungkin flu pada anak Acerola kalau kan kalau nggak salah 1 tablet per hari ini katanya. Nah kalau sudah kena flu itu perlu ditingkatkan sampai berapa, Mbak Resti? Bisa didobel. Bisa didobel. Jadi sehari 2 kali gitu ya? Betul, iya. Jadi seperti tadi ya, kalau memang kondisinya normal, memenuhi kebutuhan sehari-hari, ikutin petunjuk di label kemasan. Tapi apabila sedang sakit, flu, cuaca ekstrim, aktivitasnya berlebih, maka kebutuhannya ini bisa didobelkan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mbak Resti. Untuk anak yang berat badannya jauh di bawah standar nih, nah berarti bukan obesitas nih, Mbak Resti, tapi terlalu kurus ya, mungkin ya terlalu kurus. Nah, itu apakah ada risiko jangka panjang, Mbak Resti? Lalu juga bagaimana dengan anak yang pelor, mudah ketiduran? Nempel terus molor gitu ya. Baik, ya. Pasti resiko jangka panjang kalau anak kekurangan berat badan. Apa sih yang membuat anak kekurangan berat badan? Berarti asupan makronya kan yang kurang. Asupan makro apa yang kurang sehingga anak bisa kekurangan berat badan? Terutamanya tadi penelitian tadi adalah proteinnya. Nah, selain protein ada karbohidrat. Makanya dikenal dengan KEK, kurang energi dan protein ini banyak penelitiannya. Jangka panjangnya apa? Pastinya tumbuh kembangnya nggak optimal. Kemudian mempengaruhi juga sistem hormonal di dalam tubuhnya. Kalau cewek ya menstruasinya jadi terlambat. Jadi biasanya umur 10 sampai 12 tahun udah mens, ini menstruasinya terlambat. Kemudian risiko jangka panjangnya apa? Giginya mudah copot karena kalau terlalu kurus itu kan berarti kan makronya saja loh belum tercukupi, apalagi mikronya kan seperti itu. Daya tahan tubuhnya pun juga cenderung
tidak optimal, risiko juga terhadap anemia dan lain sebagainya. Ini. Kemudian juga untuk anak yang pelor mudah ketiduran. Nah, ini sebaiknya dicek berapa kadar HB-nya, dia anemia atau enggak. Karena kalau dilihat anaknya ngantukan, mudah ketiduran, terus mungkin juga ada gejala lemes dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk kondisi ini, untuk kondisi kedua anak ini bisa kita sarankan high protein sebagai tambahan asupan. Kemudian vitamin, maksud saya suplemen yang mengandung zat besi. Itu bisa di iron folik atau bisa di chewable iron 1 untuk mencegah anemia, dan ternyata zat besi pun juga bisa untuk memperbaiki metabolisme anak. Termasuk juga kalau anak nggak suka kurang gitu ya, kurang nafsu makan, itu ada penelitian bahwa pemberian suplementasi zat besi ini bisa membantu merangsang ataupun meningkatkan appetite pada anak gitu ya. Jadi ini bisa dicoba, disarankan dengan utamanya dua itu, high protein, kemudian iron. Apabila dilengkapi dengan yang lainnya, tentunya sangat boleh gitu. Oke. Nah, ini menyambung tentang high protein nih, Mbak Resti. Nah, berarti kalau berarti high protein itu menyupport kebutuhan untuk tumbuh kembang juga kan berarti ya, Mbak Resti ya? Betul sekali. Berarti betul banget. Jadi high protein itu ya seperti tadi Mbak Resti bilang ya, itu pondasinya ya Mbak Resti ya, building block di tubuh kita. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini malam Mbak Resti, anak saya umur 6 tahun, kalau BAB selalu bundar-bundar seperti kotoran kambing, padahal tiap hari sudah dikasih makan buah, jus buah. Terus kalau pas alergi kumat langsung babil dan demam, perut juga sakit dan muntah. Saya pernah coba kasih high fiber, malah perutnya sakit sampai nangis-nangis. Harus dikasih apa ya? Iya, oke. Biasanya pada saat kasih high fibernya ditambahkan dengan konsumsi air putih yang banyak enggak gitu. Karena serat ini unik, Pak Adi, gitu ya. Kita kan pengennya konsumsi serat ini untuk mendorong limbah yang ada di saluran pencernaan. Pengennya kan gitu. Tapi satu kondisi ternyata seratnya ini justru bikin mampet karena kekurangan air. Karena tubuh tidak mendapatkan cukup air, makanya malah bikin mampet. Nah, makanya serat ini juga bisa menjadi terapi pada saat kita diare. Nah, dulu kan, diare jangan minum serat, nanti tambah diare. Nah, sekarang enggak. Penelitian yang terbaru, orang diare bisa konsumsi serat gitu ya, karena untuk bakteri baiknya tadi untuk mampetin si diarenya juga bisa gitu ya. Nah, jadi kalau ini kalau dilihat dari tekstur stulnya gitu ya, bundar-bundar, ini kan tandanya adalah tanda-tanda yang mendekati sembelit. Nah, teksturnya kan kurang cair. Coba dibantu dengan ditambahkan air. Konsumsi buah ada, iya, jus ada gitu. Tapi ternyata kadar serat itu justru lebih tinggi itu di sayur. Mayoritas di sayur itu justru lebih tinggi kadar seratnya gitu ya. Nah, makanya porsi serat itu adalah 2 dan porsi serat itu adalah 3 dan porsi buah itu adalah 2. Dari 5 porsi buah dan sayur itu lebih banyak seratnya yang diunggulkan gitu ya, karena sebenarnya ada lebih banyak serat di sayur gitu ya. Jadi ini konsumsi buah, jus buah sudah bagus, tapi ada baiknya juga ditambahkan konsumsi air putihnya, kemudian sayurnya. Terus kalau pas alergi kumat langsung batuk dan pilek. Iya, karena kalau alergi itu artinya daya tahan tubuhnya lagi diserang. Alergen ini kan benda asing.
apapun deh gitu ya. Makan yang menjadi sumber alergi, berarti kan ada alergennya yang tidak cocok dengan enzimnya kita. Menghirup udara yang berpolusi, itu kan berarti alergen, karena nggak cocok dengan kita, harusnya butuhnya udara yang bersih dan lain sebagainya. Artinya apa? Pada saat alergi kumat, ada alergen, sel imunnya bekerja, tidak diimbangi dengan asupan nutrisi yang baik, capek dong sel imunnya, akhirnya beruntun, batuk, dan pilek. Nah, juga sering sakit dan sakit perut gitu ya. Oke. Nah, itu bisa dicoba tipsnya tadi ya Bu ya. Dari secara alami sumber sayurnya diperbanyak, kemudian konsumsi lebih banyak air putih. Gitu. Yes. Oke, terima kasih Mbak Resti. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mbak Resti. Anak usia 2,5 tahun sering terbangun malam dan bangun tidur dia menangis. Apakah kondisi tersebut normal atau ada sesuatu yang tidak benar pada kondisi tubuhnya? Kalau ini tampaknya mesti dipastikan juga ya, sering terbangun malam dan bangun menangis gitu. Coba dipastikan dari kondisi lingkungannya, apakah suhu ruang kamarnya juga sudah optimal, kemudian dia tadi sebelum tidur makan atau minum apa gitu, hindari memberikan makanan manis sebelum anak ini tidur supaya tidak terjadi sugar rush di dalam tubuhnya, seperti itu ya. Mungkin juga bisa dikonsultasikan lebih lanjut kepada DSA ya, atau dokter anaknya, seperti itu. Kemudian untuk anak 2,5 tahun dengan ADB, apakah boleh mengkonsumsi Nutrilite Iron? Saya coba cek dulu ya. Anemia, iya, betul. Jadi kalau dia dikhawatirkan mengalami anemia karena kekurangan asupan zat besi, ya berarti kan solusinya adalah zat besi itu sendiri gitu. Jadi bisa konsumsi iron, dosisnya berapa? Didobel. Dosisnya didobel karena ini butuh lebih keadaan defisiensi. Jadi didobel ya. Kemudian jika anak makan sudah banyak namun BBTB tidak bisa naik optimal, apakah penyebab hal tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Iya, kadang memang gitu ya. Makanya banyak gitu. Tapi sebetulnya kalau dibawa ke posyandu, kalau dibawa ke klinik gitu ya, dicek kok nggak naik-naik, apa nih yang menyebabkan gitu. Coba kalau memang dia sudah di atas 4 tahun, diberikan high fiber. Untuk apa? Kita ngambil, ini tadi belum di bawah 4, masih 2,5 tahunan ya, berarti anaknya. Ya, 2,5. Oh, iya, 2,5 tahun. Oke, coba dibantu sama dengan chewable iron untuk metabolisme tubuhnya. Lagi-lagi untuk metabolisme tubuhnya ya, dibantu dengan chewable iron. Mungkin makannya banyak, geraknya banyak. Nah, itu ada juga tuh kayak gitu ya. Makannya banyak, geraknya banyak. Oke. Berikutnya, kalau alergi gandum, berarti nggak bisa konsumsi high protein ya. Oke. Karena memang mayoritasnya high protein tadi mengandung gandum gitu ya. Jadi nggak disaranin juga, tapi gitu ya. Nah, tapi ada kabar baiknya gitu ya. Untuk yang varian rasa-rasa itu bahan utamanya adalah kedelai. Nah, seperti contoh yang Resti pegang, ini tuh varian green tea, dia itu nggak ada gandumnya. Jadi mayoritasnya adalah kedelai gitu ya. Jadi mungkin bisa dicoba yang varian rasa-rasa. Gitu.
Kemudian kalau alergi produk dairy dan soya dikasih apa untuk pemenuhan nutrisinya? Oke, berarti lebih ke arah yang suplementasi seperti Deli, kemudian Biosi dan lain sebagainya ya untuk Bu Iva, karena kalau produk dairy nggak bisa, soya nggak bisa, kita di high protein itu ada soya, kita di Bodiki ada soya, jadi produk untuk bubuk memang dihindari terlebih dahulu gitu ya. Jadi lebih ke yang suplementasi yang bentuknya tablet dan sebagainya. Ini ada Bodiki, Mbak Resti. Itu anak untuk kalau dikasihkan ke anak usia berapa ya minimum? Biasanya gitu ya, kalau berdasarkan BPOM itu untuk 12 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara komposisi, itu sebenarnya 4 tahun ke atas sudah bisa, Pak Adi. Atas. Iya. Tapi kalau secara pelabelan dari BPOM, dia dimasukkan ke 12 tahun ke atas. Ya sih, anak saya umur berapa ya? 8-9 tahun itu sudah minum kok Bodiki tiap hari. Bisa? Iya, aman kan juga? Iya, aman. Kalau malah seneng Mbak Resti untuk Bodiki Iya. ini rasanya. Siap, iya. Memang kita seperti itu ya. Jadi ada kita bisa lihat dari sisi kandungan, tapi di satu sisi kita juga mengikuti aturan gitu ya. Jadi yes begitu. Iya. Tambahan sedikit Bro Adi dan Mbak Resti. Iya. Anak saya setiap pagi selalu minum Bodiki sebetulnya. Mm-mm. Jadi untuk jadi saya nggak hutang sama tubuhnya dia, kasarnya seperti itu ya. Serapannya sehat, praktis, cepat, dan anaknya suka. Lalu menunjukkan perkembangan yang signifikan juga sih, gitu. Dia jadi lebih lebih bahasa Malangnya lebih tahes ya, lebih sehat gitu. Jadi Iya. biasanya saya kasih 1 sampai 1,5 scoop protein yang biasa, yang plain, sama Badiki itu udah bisa memenuhi kebutuhan protein dia dalam 1 hari, plus masih ditambah vitamin yang lain. Jadi saya juga tidak melihat adanya masalah sih di anak saya. Gitu aja sih, mungkin bisa membantu sama yang lain ya. Anak saya usia 10 tahun ngomong-ngomong. Thank you, Mbak Alif. Sama-sama. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mbak Resti. Ya, mungkin hampir sama yang tadi ya. Sudah minum daily, apa boleh minum iron folic juga? Atau Boleh, gitu. jadi, supaya lebih optimal gitu ya Mbak Resti ya. Betul. Nah ini pertanyaannya udah selesai semua nih Mbak Resti, sudah selesai terjawab. Jamnya sudah setengah 9. Nah oke. Terima kasih teman-teman yang ini pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih juga Mbak Resti yang sudah memberikan pengetahuan tentang kesehatan anak-anak. Sama-sama, semoga bermanfaat. Untuk tentang kesehatan ini untuk para moms terutamanya. Unik ya, kalau kita ngomongin soal anak ini bisa panjang gitu. Intinya adalah bagaimana kita mencoba untuk mengenali anak gitu ya, kebutuhan anak akan gizinya ini seperti apa, karena anak ini pada intinya gitu ya, mereka itu belum bisa memilih makanan. Makanan yang mereka konsumsi itu sebenarnya dalam tanda kutip ya, ada di bawah kendalinya kita. Jadi kalau kita memberikan yang baik, maka anak konsumsinya pun juga baik gitu. Karena moms, ibu ini adalah jantung di keluarga, berdenyutnya keluarga. Jadi pasti anak-anak ini akan sangat membutuhkan peran moms di sini. Nah, dengan adanya sesi ini, Resti harap juga bisa menyebarkan edukasi tentang pentingnya gizi dimulai dari keluarga, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Resti.
infonya luar biasa banget Mbak. Ini kita bisa belajar banyak ya teman-teman. Nah, oke, thank you sekali lagi Mbak Resti. Infonya. Terima kasih. Thank you Mbak Resti. Terima Teman-teman kasih. mau ingetin aja nih untuk di bulan ini ya, Sis Kak Olive ya. Kita ada promo yang luar biasa. Nah, ini